Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azmatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun, apa kabar kalian hari ini? Keyakinan saya kalian dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian cintai, dan kalian tengah menunaikan tugas, mengerjakan kewajiban. Semoga kalian sukses hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan hari ini saya ingin membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Rawahu Tabrani. Allahumma ya Allah, iftah masami'a qalbi, bukalah sudut-sudut di hatiku, lidzikrika, untuk bisa mengingatmu, warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku, ta'ataka, untuk taat kepadamu, wa ta'ata rasulik, dan taat kepada Rasulmu, wa amalan bi kitabik, dan menjalankan apa saja yang Engkau ajarkan di dalam kitabmu. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram, agar vlog ini berkembang. Kalau ada nilai-nilai yang baik, informasi yang akurat dan positif, bisa dibaca, dilihat, didengar lebih banyak orang, sehingga manfaatnya bisa lebih luas dan lebih banyak. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini menambah informasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan, sehingga kita bisa merespon setiap peristiwa dengan respon yang tepat. Memang saya menggunakan panggilan santri, wali santri, dan keluarga bahagia, tidak berarti ini adalah eksklusif. Santri adalah mewakili satu masyarakat yang sedang belajar. Maka siapapun orang yang tengah belajar menjadi seorang pembelajar adalah santri. Ada santri yang sudah sampai, ada santri yang masih tertatih-tatih untuk sampai kepada pengertian yang benar. Dan wali santri adalah orang-orang yang sudah sampai, sehingga dia memiliki
pengetahuan yang komprehensif, keadaan spiritual yang mapan, sehingga bisa membimbing siapapun yang bertemu, siapapun yang berbicara, siapapun yang menjadi relasi orang seperti ini. Dan keluarga bahagia adalah panggilan bagi sebuah keadaan keluarga yang di sana terwujud semangat untuk menjadi berbahagia bersama. Bapak Ibu menunaikan tugasnya dengan baik, anak-anak juga demikian, sehingga di dalam keluarga kecil dan sederhana itu tercermin sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah visi yang besar ke depan. Dari keluarga-keluarga bahagia ini akan muncul sebuah negara yang juga bahagia. Sekaligus ini mengingatkan bahwa negara yang demikian besar sebenarnya adalah kumpulan dari keluarga-keluarga itu. Makanya untuk mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang kita cita-citakan bersama, hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana menyadarkan pada setiap keluarga tentang arti penting mereka terhadap kebahagiaan negeri, kesejahteraan negeri, ketentraman negeri. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ada istilah konservatif, ada istilah moderat. Konservatif adalah aliran keagamaan yang menjadikan tradisi Islam sebagai acuan yang harus diduplikasi secara literal atau harfiah. Ini konservatif. Moderat adalah aliran keagamaan yang mengedepankan keseimbangan antara akal dan wahyu, keseimbangan keragaman antar kelompok-kelompok sebagai prinsip dasar untuk menjaga kemaslahatan bersama. Kedua istilah itu menjadi tampak sangat berbeda, bahkan berhadap-hadapan, bahkan juga bertarung di dalam realitas sosial, bahkan juga di media sosial. Di media sosial, narasi konservatif mendominasi. Ini dianalisa dari data yang dikumpulkan sejak tahun 2009 sampai 2019 oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri PPIM UIN dengan persentase dengung konservatif 67,2%, narasi moderat 22,2%, narasi liberal 6,1%, dan Islamis 4,5%. Artinya apa? Bahwa cara pandang Islam yang konservatif banyak menguasai media sosial. Oleh karena itu, kita harus hati-hati untuk menggunakan media sosial. Yang pertama, bisa jadi seseorang akan terpapar paham Islam yang kurang pas di Indonesia. Ini kita jumpai sekarang ini, kegaduhan-kegaduhan yang
luar biasa antar orang Islam yang kalau dirunut sebenarnya ya kuatnya berkembangnya paham-paham konservatif kemudian berhadapan dengan paham Islam moderat, di mana paham Islam konservatif ini dengan dengung yang kuat memberikan tekanan-tekanan, narasi-narasi yang demikian tegas, bahkan juga sering menyalah-nyalahkan, sehingga terjadi kegaduhan yang luar biasa. Anak-anak muda yang belum memiliki dasar-dasar pemahaman agama yang cukup sangat terpukau oleh paham-paham yang sangat sederhana, yang sangat-sangat literer, yang sangat-sangat simple, sehingga banyak pengikut paham ini sangat militan. Kemudian yang kedua, dengan tidak memiliki modal yang cukup, kemudian banyak berinteraksi dengan media sosial, bisa akan terpapar budaya media sosial. Memang para santri, wali santri dan keluarga bahagia, media sosial ini wilayah yang baru. Wujudnya tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan kekuatan dan pengaruhnya. Banyak negeri yang kemudian kacau, kemudian berganti kepemimpinan, terjadi kegaduhan yang luar biasa karena media sosial. Bahkan di negara yang paling maju sekalipun, di mana proses-proses demokrasi sudah mapan, di mana proses-proses konvensi sosial sudah mapan, itu terpengaruh oleh media sosial. Oleh karena itu kita betul harus hati-hati, apalagi membiarkan anak-anak kita kemudian secara intens bergaul di media sosial tanpa bimbingan orang tua. Fakta-fakta musibah yang menimpa anak-anak kita karena media sosial sudah sedemikian banyak korban-korban akibat kesalahan menggunakan media sosial sudah tidak terhitung. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita bersama bagaimana kita masuk di dalam wilayah baru ini, dan kemudian bagaimana kita membuat konvensi-konvensi, aturan-aturan yang bisa memberikan arahan bagi masing-masing orang yang masuk di dalam wilayah baru ini. Di media sosial ini ada nilai-nilai yang dijunjung sangat tinggi. Untuk mendapatkannya, para penduduk media sosial ini rela berbuat apa saja. Nah, nilai-nilai itu adalah subscriber, kemudian follower, viewer, viral. Ini seperti agama saja ini di media sosial. Orang akan sangat menghargai siapa saja, anak-anak, remaja, orang tua yang memiliki subscribe, yang memiliki follower, yang memiliki viewer. Bukan hanya dihargai dan dihormati, mereka juga menjadi
bintang-bintang baru dengan kekayaan yang luar biasa karena memiliki subscriber, follower, viewer, konten-konten mereka viral dan seterusnya. Di media sosial tidak ada strata. Kalau di kehidupan sosial nyata ini ada tua, ada muda, ada remaja, ada orang yang berilmu, ada pengaruh keturunan, ada budaya hormat antara orang yang dituakan, kemudian sikap anak muda terhadap orang tua. Di media sosial nyaris tidak ada. Orang bisa bicara apa saja, tentang apa saja, tanpa harus dibatasi apakah dia cukup punya ilmu yang komprehensif atau pendidikan yang cukup. Maka kalau kita membaca kalimat-kalimat di media sosial, harus kritis, ini disampaikan oleh siapa. Yang kedua juga tidak ada batasan usia. Orang tua, orang muda, anak-anak, mereka bebas bicara apa saja. Orang muda bisa mengkritik orang tua bisa bicara dengan anak-anak, laki-laki bisa menghujat perempuan, sebaliknya perempuan bisa menghujat laki-laki, perempuan biasa bisa menghina, merendahkan tokoh, dan seterusnya. Juga di sana tidak ada ini anak siapa, menantunya siapa, dan seterusnya. Tidak ada pengaruhnya nasab, tidak ada pengaruhnya keturunan. Di media sosial juga tidak memperhitungkan budaya ewuh pakewuh, ngomong kasar, ngomong penuh kebencian, membuka aib orang, itu nyaris biasa di media sosial. Yang ketiga, informasinya sering dangkal, bahkan palsu. Mereka tak segan-segan membuat konten palsu, mengada-ada, pokoknya dramatik, atau menimbulkan tawa, atau menumbuhkan rasa kasihan. Kalau perlu, mereka di tengah malam mencari tempat-tempat yang sunyi untuk menunjukkan kepada pemirsa tentang tempat-tempat yang di situ banyak makhluk gaib dan seterusnya. Apakah itu benar atau tidak menjadi tidak penting. Hal-hal yang aneh, yang sebenarnya juga tidak aneh juga, hanya rekayasa saja, kadang-kadang seperti itu. Dan itu mereka lakukan. Dan itu sah-sah saja di media sosial. Bahkan kadang-kadang dengan konten-konten seperti itu, mereka memiliki subscribe, memiliki follower, memiliki viewer yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, kata-kata yang digunakan sering kasar, bahkan kotor. Mencela, menghujat, membuka aib, hampir biasa di media sosial. Dan kata-kata kotor itu justru sering muncul pada orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita muliakan. Mereka saling menghujat, saling merendahkan, saling menghina, saling membuka aib orang, dan seterusnya. Dan yang
Kelima, tokoh-tokoh yang menjadi idola di media sosial itu juga sering aneh. Kalau di realitas, tokoh itu jelas, kepribadiannya jelas, kemudian keilmuannya jelas, kelebihannya jelas. Kalau di media sosial ini kita hanya tahu dia terkenal, tapi penyebab terkenalnya, latar belakang pemikirannya, latar belakang ilmunya, latar belakang pendidikannya kita tidak pernah tahu. Itulah tokoh-tokoh di media sosial. Oleh karena itu, para santri, wali santri dan keluarga bahagia, penting bagi kita untuk masuk wilayah media sosial itu yang pertama harus memiliki pengetahuan agama yang mapan, agar informasi yang kita dapat dari media sosial itu bisa disaring. Memang informasi yang ada di media sosial itu banyak yang tidak baik, tapi ada juga yang baik. Kemampuan kita untuk menyaring dengan pengetahuan agama yang mapan itu akan banyak memberikan manfaat kepada kita. Bagaimanapun media sosial ini adalah realitas. Kita harus menyiapkan perangkat yang cukup untuk bisa mengambil manfaat dari realitas baru, wilayah baru ini. Yang kedua, kita harus kritis, harus tetap menggunakan akal sehat. Apa benar demikian? Nah, jangan langsung percaya. Kita perlu bertabayun, kita perlu mencari penjelasan, perlu referensi lain, mencari bandingan dari media-media mainstream yang lain. Nah, ini beberapa bekal bagi kita semua untuk masuk di dalam wilayah media sosial, dengan harapan kita banyak bisa mengambil manfaat dari realitas baru, wilayah baru, dan syukur kalau dengan kehadiran orang-orang yang punya kualitas demikian ini bisa menciptakan konvensi-konvensi bersama bagaimana adab-adab tata krama dalam bermedia sosial seperti di dalam realitas. Kalau itu terjadi, maka media sosial akan menjadi sebuah wilayah yang sangat luar biasa, karena informasi tidak perlu kita kejar ke mana-mana, apapun bisa kita dapat dari ruang sempit di kamar kita. Kita bisa belajar apa saja, melihat apa saja, dan mengkaji ilmu apa saja, melakukan penelitian apa saja, cukup di ruang sempit kamar kita. Moga-moga ini menjadi referensi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.